Baik, kita langsung masuk ke penjelasannya, yaitu materi tentang agama dan kesadaran kemanusiaan. Menurut Bang Paulo ada 3 tingkatan kesadaran manusia. Yang pertama, kesadaran magis. Kesadaran magis yaitu apakah takdir manusia ditentukan oleh faktor alam atau supernatural. Setiap muslim percaya bahwa dalam semua agama, terutama yang dibawa oleh para utusan Allah, adalah ajaran agama yang memanusiakan manusia. Iman kepada Allah membutuhkan sikap yang benar pada manusia, bahkan makhluk lainnya. Umat beragama dan kesadaran magis yang dominan akan menganggap segala sesuatu sebagai aturan Tuhan, atau memandang semua ajaran agama hanya untuk hubungan manusia dengan Tuhan, atau lebih khususnya ajaran agama mengalami pengalaman sebagai perintah Tuhan yang harus dipatuhi. Kesadaran semacam ini sangat menenangkan dalam menghadapi situasi buruk atau kemungkinan buruk yang berada di luar kendali kita, seperti kematian. Ketika orang yang kita cintai meninggal, karena tidak mungkin untuk menghidupkannya kembali, lebih baik kita menerimanya sebagai ketentuan mutlak Tuhan. Misalnya ketika naik pesawat, kelangsungan hidup atau rusaknya pesawat itu tergantung dari kendali kita sebagai penumpang, sehingga sangat mengharuskan kita untuk tunduk sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Namun, persepsi ini cukup berbahaya karena dapat dimanfaatkan oleh pihak lain atas nama aturan Tuhan untuk kepentingan mereka sendiri. Tidak menaati kepentingan mereka berarti bertentangan dengan Tuhan. Tampaknya memanipulasi kesadaran spiritual pemeluk agama menjadi latar belakang lahirnya tren agama itu seperti candu dan kematian. Kesadaran manusia yang kedua adalah kesadaran tidak bersalah atau naif. Kesadaran naif yaitu melihat nasib orang dengan tindakannya sendiri. Di tangan sebuah agama dengan hati nurani yang polos ada pengaruh yang sama sekali berbeda. Mereka mulai mengaitkan ajaran agama dengan kepentingan manusia, namun sebatas individu. Agama adalah petunjuk Tuhan bagi manusia untuk berbuat baik kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun sebagai ciptaan Tuhan. Iman menuntut umat beragama untuk menjadikan kita hamba yang taat kepada Tuhan dan menjadi hamba yang mencintai alam semesta dan seisinya. Iman kepada Tuhan mengharuskan kita untuk berperilaku baik agar kita menjadi hamba yang saleh. Kesadaran manusia yang ketiga adalah kesadaran kritis. Kesadaran kritis ialah menganggap takdir manusia ditentukan oleh struktur atau sistem yang ada, misalnya sistem ekonomi, politik, dan lainnya. Bagi mereka yang memiliki kesadaran kritis, agama dipahami tidak hanya sebagai pedoman untuk berbuat kebaikan atau amal soleh, tapi juga sebagai penggunaan kekuatan untuk memerintahkan semua pihak untuk bertindak secara layak atau amar ma'ruf dan melarang mereka bertindak sewenang-wenang atau nahi mungkar. Agama adalah menciptakan sistem kehidupan yang bermanfaat bagi alam semesta, bangsa, negara, manusia, dan makhluk lainnya. Agama harus digunakan sebagai kekuatan yang membela nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan agar penafsiran agama yang menjadi adil dan manusiawi. Melihat ketiga kesadaran manusia ini sebagai sesuatu terintegrasi secara sinkron, keyakinan atau iman kepada Allah harus menjadi kekuatan spiritual yang mendorong seorang muslim untuk mengembangkan ketakwaan,
pribadi baik secara struktural maupun sistematis. Hakikat agama adalah bagaimana menyempurnakan keimanan sehingga dapat mendorong terwujudnya kemaslahatan yang sebesar-besarnya yang akan bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Sekian penjelasan dari saya materi tentang agama dan kesadaran kemanusiaan. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi tadi. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.